pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktik dalam membuat sebuah blogger. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari situs pencarian Google. Nah, disarankan ketika kalian ingin membuat suatu blogger, maka dipastikan kalian harus punya akun Google terlebih dahulu. Nah, kenapa akhirnya kalian harus penting mempunyai akun Google? Karena syarat untuk membuat suatu blogger harus mempunyai akun Google. Nah, ketika sudah, lalu kita dapat mencari situs pencarian blogger ke Google. Kita dapat mengunjungi sebuah situsnya bernama www.blogger.com, atau kita bisa mengetik sendiri di situs pencarian Google. Nah, ketika sudah, lalu kita akan mengklik bagian yang paling atas ini pencariannya. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal ketika kita ingin membuat suatu blogger kita. Nah, di sini kita dapat mengklik bagian ke create your account. Kita akan membuat akun baru dari sebuah blogger kita. Nah, selanjutnya di sini merupakan akun Google yang akan kita pilih dalam membuat suatu blogger kita. Nah, disarankan bagi kalian untuk membuat akun Google terlebih dahulu dalam persyaratan membuat suatu blogger. Nah, di sini saya akan memilih salah satu dari beberapa jenis akun Google saya. Nah, tahap berikutnya di sini merupakan tampilan nama dari blogger yang akan kita buat gitu, display name. Nah, di sini kita bebas ingin menamakan blogger kita dengan nama apa saja, entah dengan nama jenis toko usaha kita ataupun dengan nama pribadi kita. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, kita akan menamakan sebuah blogger kita dengan nama pribadi, yaitu dengan nama saya sendiri. Oke, saja kita bisa ke step berikutnya. Kita klik. Oke, di sini merupakan tahap berikut dalam membuat suatu blogger lagi. Nah, di sini karena kita baru, maka kita akan mencoba melihat step berikut dalam pembuatan blogger. Di sini kita dapat mengklik bagian yang terdapat di bawah ini. Nah, ketika sudah, di sini terdapat tampilan mengenai pengaturan dari blogger yang kita inginkan. Di sini terdapat title, merupakan suatu judul ataupun topik yang akan kita bawakan terhadap blogger kita gitu. Kita harus memilih jenis blogger apa yang akan kita pilih gitu. Contohnya terdapat blogger jenis pendidikan ataupun blogger jenis usaha kita. Jadi kita membahas mengenai pendidikan dan juga membahas mengenai jenis usaha kita, ataupun dengan sarana hiburan. Di sini kita ambil contoh sarana hiburan. Jadi kita bisa membagikan suatu cerita menarik mengenai kehidupan pribadi kita gitu. Nah, ketika sudah, lalu kita dapat menulis alamat email dari blogger yang akan kita bawa ataupun yang akan kita buat gitu. Nah, penting kita harus menuliskan alamat email ini karena dari alamat email tersebut maka pengguna lain dapat mengunjungi ataupun dapat mengakses sebuah blogger yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan menuliskan sebuah alamat dari blogger kita. Nah, ketika sudah, di sini terdapat tanda checklist yang menandakan artinya bahwasanya nama dari alamat email kita dari blogger kita tidak digunakan oleh orang lain. Berarti ini orisinil buatan dari kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan sebuah tema dari blogger kita, yang dimana tema ini kita sesuaikan dengan judul topik yang akan kita bawakan terhadap blogger kita. Nah, karena tadi contohnya mengenai sarana hiburan, kita harus menyesuaikan tema yang sesuai dengan judul tersebut. Dan juga ketika kita ingin memilih tema pendidikan, maka judul kita harus membahas mengenai pendidikan. Oke, saja kita dapat melangkah ke step berikutnya. Nah, di sini merupakan tampilan ketika kita sudah menyelesaikan tahapan pembuatan blogger. Nah, di sini terdapat post mengenai
konten ataupun yang akan kita tuliskan mengenai blogger kita. Kita dapat menceritakan sebuah pengalaman menarik dari hiburan ataupun dari segala aktivitas kita. Dan juga ketika kita ingin membawakan topik pendidikan, maka kita dapat menulis mengenai bidang pendidikan dan juga yang sesuai dengan topik dari blogger kita gitu. Karena tadi contohnya sarana hiburan, maka kita dapat menuliskan sebuah cerita menarik dari kehidupan pribadi kita. Nah, ini untuk bagian post. Nah, selanjutnya terdapat statis. Statis ini merupakan kita dapat memantau ataupun melihat aktivitas yang dilakukan oleh pengguna lain yang mengunjungi sebuah blogger kita. Nah, selanjutnya terdapat komen. Di sini kita dapat melakukan interaktif ataupun komunikasi terhadap pengguna lain ataupun orang yang mengunjungi blogger kita. Nah, selanjutnya terdapat halaman, layout yaitu tata letak, dan di sini terdapat tema. Nah, di sini kita dapat mengubah tema kita lagi karena di sini terdapat tampilan yang lebih banyak dari tema blogger, ataupun kita bisa dapat membuat tema sendiri. Nah, selanjutnya di sini terdapat setting pengaturan terhadap akun blogger kita gitu. Nah, yaitu terdapat alamat email dan juga topiknya. Ketika kita ingin mengubah alamat email dan juga mengubah topik dari blogger kita, kita dapat mengunjungi bagian pengaturan setting. Bisa kita lihat kembali, ini merupakan bagian yang terdapat di sebuah blogger yang telah kita buat. Semoga diharapkan kalian dapat mengerti dan juga paham dalam pembuatan blogger. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya. Mungkin cukup sekian akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.